Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Algoritma Genetika Program Studi Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Ibnu. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama Surya Dwi Waskito, Farihatul Infitah, dan saya sendiri Misbahul Munir. Latar belakang dari algoritma genetika adalah dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tercatat sebanyak 3.094.915 penduduk Indonesia menderita penyakit ginjal. Dan menurut www.depkes.go.id, penyakit ginjal merupakan penyakit ganas, di mana jika penanganan dilakukan secara tidak tepat, akan mempengaruhi kualitas hidup penderita. Selain mengandalkan perawatan medis, diperlukan juga diet makanan. Dalam hal ini, diperlukan perhitungan kebutuhan gizi secara khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem untuk menentukan komposisi bahan makanan bagi penderita penyakit ginjal secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah yang pertama untuk menerapkan algoritma genetika dalam penentuan komposisi bahan makanan bagi penderita gagal ginjal akut. Yang kedua, untuk mengetahui hasil evaluasi dari penerapan algoritma genetika dalam penentuan komposisi bahan makanan bagi penderita gagal ginjal akut. Manfaatnya adalah memberikan informasi terkait komposisi bahan makanan yang tepat bagi penderita penyakit gagal ginjal akut, agar nilai gizi yang dibutuhkan mampu memenuhi kebutuhan gizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. Tahapan penelitian. Yang pertama, melakukan studi literatur mengenai algoritma genetika dalam penentuan komposisi bahan makanan. Yang kedua adalah menyusun solusi permasalahan dengan algoritma genetika. 3. Menganalisis dan merancang sistem dengan menggunakan hasil pembelajaran pada tahap sebelumnya. Yang keempat, implementasi sistem berdasarkan analisis dan perancangan yang dilakukan. Yang kelima, melakukan uji coba dan evaluasi. Berikut data indeks bahan makanan beserta nilai gizi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Surya Dwi Waskito. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah merepresikan dan inisiasi kromosom. Ini ada 7 kromosom dengan gen sebagai berikut. Representasi dan inisialisasi kromosom yang terdiri dari 5 gen per kromosom, di mana gen menunjukkan indeks dari bahan makanan yang ditunjukkan pada tabel berikut. Menginisialisasikan nilai probability crossover dan probability mutasi. Inisialisasi probability crossover dalam kurung PC sama dengan 0,8. Dan probability mutasi dalam kurung PM sama dengan 0,3. Ditunjukkan pada tabel berikut. Dan mendapatkan nilai offspring crossover 30, mutasi 11.
nilai offspring ini didapatkan dari nilai crossover dijumlahkan dengan nilai dari kromosom yang berjumlah 37. Kromosom dari indeks makanan. Selanjutnya memilih data uji dan data latih. Memilih data uji sebanyak 3 data dan menginputkan 37 data latih berupa data pasien dan data bahan makanan yang diperoleh dari situs web resmi, PUGS, dan ensiklopedi penyakit gagal ginjal akut. Untuk memilih data uji sebenarnya bisa lebih dari 3 atau bisa kurang. Tapi di sini dipilih 3 data. Selanjutnya, misalkan user menginputkan data nama Joko Susilo, usia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, aktivitas fisik, aktivitas yang didominasi tanpa di tempat tidur. Mungkin ini lebih ke produktif. Berat badan 57 kg, tinggi badan 165, jumlah kombinasi bahan makanan 1 hari. Selanjutnya, sistem mengolah inputan user untuk mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan dan jumlah kombinasi bahan makanan yang ingin ditampilkan dalam satuan hari. Dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah energi, jumlah protein, dan jumlah lemak yang diperlukan dengan rumus. Yang pertama menentukan energi, P sama dengan 66 ditambah dalam kurung 13,7 dikali berat badan, ditambah dalam kurung 5 dikali tinggi badan, dikurangi dalam kurung 6,8 dikali usia. Tutup kurung dikali aktivitas fisik, mendapatkan nilai energi 1737. Lanjut mencari nilai protein, dalam kurung Q sama dengan 0,8 dikali berat badan, sama dengan 45,6 protein. Selanjutnya lemak sama dengan 25% dikali energi, mendapatkan nilai lemak 437,25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh variabel in beta. Baik, selanjutnya yaitu proses pengujian. Dengan memilih kromosom yang telah diinisiasi untuk dilakukan reproduksi crossover dan mutasi dengan PC dan PM yang telah ditentukan. Berikut reproduksi dengan crossover yang ditunjukkan pada tabel berikut. Crossover menghasilkan 0,8 dikali 37 sama dengan 30 offspring. CL sama dengan PL plus A kurung buka P2 min P1. A sama dengan 0,1104. Dengan nilai kromosom ke-2 dan 3 dan nilai fitness yang sudah diketahui dalam tabel. Dan nilai offspring C1, C2 dan nilai fitness-nya sudah diketahui di dalam tabel. Selanjutnya, untuk reproduksi dengan mutasi yang ditunjukkan pada tabel berikut, mutasi menghasilkan 0,3 dikali 37 sama dengan 11 offspring. Dengan nilai kromosom ke-5 dan ke-6, dengan nilai fitness yang telah diketahui dalam tabel, dan offspring C1, C2 dengan nilai fitness yang sudah terdapat dalam tabel. Untuk proses pengujian dengan rumus F sama dengan 1/N
absolut P min sigma A ditambah absolut Q min sigma B ditambah absolut R min sigma C ditambah bilangan kecil dengan P sama dengan energi yang dibutuhkan, Q protein yang dibutuhkan dalam 1 hari untuk diet, R lemak yang dibutuhkan dalam 1 hari untuk diet, A jumlah kalori pada bahan makanan, B jumlah protein pada bahan makanan, C jumlah lemak pada bahan makanan, dan bilangan kecil yaitu nilai untuk menjauhi pengurangan dengan 0. Proses pengujian dengan melakukan seleksi menggunakan elliptic selection, di mana nilai fitness yang tertinggi akan dijadikan sebagai kromosom baru untuk iterasi selanjutnya. Tabel hasil seleksi elliptic selection dengan kromosom P1 sampai P7 dengan nilai fitness 0,000578 dan untuk nilai fitness P7-nya 0,000703 dengan kromosom atau child C1, C2, C3, C4 dan nilai fitness C1 0,000823 dan nilai fitness C4 0,000828. Sehingga didapatkan hasil P dalam kurung T plus 1 asal P, T, dan nilai fitness. Sehingga output sistemnya, sistem menampilkan bahan makanan apa saja yang tepat untuk penderita penyakit gagal ginjal akut dalam 1 hari. Berikut adalah bahan makanan yang harus ada saat konsumsi untuk 1 hari. Beras putih pelita, kangkung, kacang tanah, pisang ambon, dan ubi manis. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dapat digunakan untuk menentukan komposisi bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bagi penderita gagal ginjal akut. Fungsi fitness terbaik yang dihasilkan didapatkan dari beberapa kombinasi nilai gizi bahan makanan terhadap kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh penderita gagal ginjal akut. Oke, cukup sekian dari kelompok 8. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.